Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Sama-sama katakan, percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Amin. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Katakan besar, besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan, besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Come on. Tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Sama-sama katakan, ku percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi baru. Percaya Kaulah Tuhan, mengubah hidup menjadi indah. Besar kasih setia yang telah Kau tunjukkan, besar kasih setia yang telah Kau nyatakan. Say, tahu diriku menjadi ciptaan baru, karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Kau ubahkan diriku jadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Oh, Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru, kini ku hidup bagi-Mu. Bagi-Mu.
disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku kusuk dalam nama
What's up Army of God? Saat ini kalian sedang menyaksikan ibadah online Army of God Regional Jabodetabek. Bagi kalian semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami, welcome home. Selamat datang di ibadah Army of God kami. Dan juga kami mau menghimbau CG berjalan secara online. Bagi kalian yang mau mengikuti CG, kalian bisa menghubungi contact person yang ada di layar TV atau gadget kalian. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Karena ini minggu yang ketiga, kita akan memberikan persembahan 2 kali, yaitu persembahan misi dan persembahan ibadah rutin setiap minggunya. Nah, persembahan misi ini bertujuan untuk pengembangan gereja lokal di Jabodetabek. Mari kita mempersiapkan persembahan misi kita, dan juga kalian bisa memberikan persembahan ini melalui nomor rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Saya juga mau mengingatkan bahwa ibadah di minggu yang ke depan, ibadah kami masih berlangsung secara online. Oke, marilah kita mempersembahkan persembahan kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Terima kasih kalau kami masih boleh mempersembahkan persembahan misi dan persembahan rutin setiap minggunya Tuhan. Kami bersyukur buat pemberiannya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu terjadi atas kehendaknya Tuhan. Dan biarkan kami jadi kepanjangan tangan Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Thank you. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita ada di Rumah Sakit Medika Lestari bersama dengan Dr. Ivana menyerahkan bantuan APD kepada rumah sakit yang ada. Saya Dr. Ivana dari Rumah Sakit Medika Lestari. Kami Rumah Sakit Medika Lestari mengucapkan terima kasih kepada Mawar Sharon atas berkat pemberiannya berupa APD pada kami. Kami berharap semoga apa yang sudah dilakukan oleh Mawar Sharon menjadi berkat untuk kita semua dan menjadi pelindung bagi para petugas medis kami. Terima kasih kepada Gereja Mawar Sharon dan para donatur dari Gereja Mawar Sharon. Kami akan mempergunakan APD ini dan bantuan ini untuk para pasien dan kami harap semua pasien bisa pulih kembali dan sehat. Terima kasih kepada Yayasan Mawar Sharon yang telah memberikan donasi kepada kami. Kami atas nama Rumah Sakit Misi Lebak mengucapkan limpah terima kasih. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam hadirat Tuhan. Welcome home, welcome to Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Kami rindu untuk setiap jemaat memiliki komunitas di mana Anda dapat bertumbuh, dimuridkan, dan mengalami transformasi kehidupan melalui Connect Group. Untuk informasi seputar Connect Group, Anda dapat mengunjungi Instagram kami di @gms_jakarta_barat bagi Anda yang tinggal daerah Jakarta dan sekitarnya, atau Anda dapat mengunjungi Instagram di @gms_tangerang bagi Anda yang tinggal daerah Tangerang dan sekitarnya. Ada informasi apa saja di Gereja Mawar Sharon selama sepekan ke depan? Inilah informasinya. CG Online
kekinian, santuy, Cukup kuota aja. seru banget, inovatif dan fleksibel. Saling membangun dan menguatkan. Powerful. Ada di rumah aja. CG online yuk. Ayo ikut CG online. Ayo teman-teman ikut CG ya. Come on guys, join with us. Ayo ikut CG online. Ayo ikut CG online. Jangan lupa join ya. Kamu harus ikut. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah minggu depan akan tetap diadakan secara online. Untuk itu kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk dapat tetap terhubung dan beribadah secara online melalui live streaming di rumah. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya, khusus bagi kalian AOGers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids, dan Army of God dapat diakses pada link berikut. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan Anda, sebab Ia Allah Immanuel. Sekian pemantuk minggu ini, Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, Making Disciples, Transforming Lives. Making disciples, transforming lives. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Thin and bridle in my flesh, gently lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Lead and bridle in my flesh, gently. Oh, lead me to you. Oh, my best friend.
Holy Spirit, my best friend. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini Tuhan Kau mengajari kami untuk kami tetap percaya padamu. Kau mengajari kami Tuhan untuk kami terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini, keluarga kami, orang-orang terdekat kami ya Tuhan, kami percaya semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menerangi hidup kami, Engkau yang menerangi hati kami. Karena kami tahu ketika ada terang Tuhan yang ajaib, kami percaya bahwa Engkau yang akan mengubahkan kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami mau ya Bapa Engkau bentuk setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom AOG, dimanapun kalian berada hari ini, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda walaupun secara online, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu nyata atas setiap kita, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya juga hari ini Tuhan akan menjamah hidupmu. Saya percaya bahwa Tuhan akan mengubahkan setiap kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Dan hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita, yang akan mengajari kita banyak hal. Ya, apa yang akan saya sampaikan hari ini mungkin tidak diajarkan di sekolah, tidak diajarkan di kampus, di kantor,
di tempat les, di tempat training. Ya, tapi ini adalah kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Dan ini yang akan memperlengkapi hidup kita, bukan hanya masa-masa muda kita, tapi ini juga untuk seumur hidup kita. Skill ini yang nanti sebentar lagi saya akan sampaikan, ini menjadi skill seumur hidup yang harus setiap orang percaya punya. Harus kita miliki dan kita hidupi sama-sama. Dan judul hari ini saya kasih tema Peacemaker versus Troublemaker. Anda yang mana nih kira-kira? Kalian orang yang jadi terkenal dengan peacemaker atau troublemaker? Ini dua hal yang sangat jauh berbeda. Ini satu lawan kata, ini satu pribadi yang sangat jauh berbeda, dan bukan hanya ngomong tentang pribadinya, tapi juga ini adalah satu karakter. Pernah gak sih kalian kita beda pendapat sama orang tua? Pernah gak kita ini berantem hanya karena suatu perbedaan pendapat atau latar belakang? Apalagi kalau sama orang tua ya, namanya orang tua beda generasi. Mungkin buat orang tua kalau jalan-jalan sampai jam 8 malam itu kayak sudah malam banget gitu ya. Tapi buat kita yang mungkin masih muda gitu ya, yang pengen masih hangout kemana sama temen, itu yang pasti untuk saat ini tidak ya, karena hari-hari ini kita mau ikuti himbauan pemerintah untuk kita stay at home, kita maksimal, kita efektif, kita produktif, kita belajar dari rumah ya, demikian juga kita beribadah di rumah, dan hari-hari ini kita mau semakin dekat sama Tuhan. Nah, mungkin kita pernah ya namanya beda pendapat sama temen, sama sahabat. Atau mungkin yang sudah punya pacar, kalian mungkin ada beda pendapat nih sama pacar kalian, pasangan kalian. Sampai apa? Sampai harus berdebat gitu ya. Atau mungkin sampai harus marah-marah. Nah, pertanyaannya, boleh gak sih marah? Pertanyaannya, boleh gak sih kita ini berargumen? Boleh gak sih kita ini debat, adu mulut gitu ya sama orang lain? Orang lain ini bisa keluarga, bisa teman, atau mungkin bisa orang-orang yang memang kerjasama dengan kita. Nah, hari ini saya mau banyak jelaskan bagaimana kita menjadi orang-orang yang peacemaker. Jadi seorang peacemaker. Bagaimana respon kita ketika orang tua ngelarang kita untuk mungkin main dengan si itu, si B, si A, janganlah main sama dia. Nanti kamu ikut-ikut apa gitu ya. Mungkin kamu nanti jadi ikut-ikut males, atau mungkin larangan-larangan lainnya yang mungkin dilarang sama orang tua kita. Atau mungkin pernah gak kita ini merasa tidak dihargain sama teman? Bagaimana respon kita ketika kita tahu ada hal yang tidak sesuai sama kita? Tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai mungkin dengan pendapat kita, mimpi kita, ya, dan segala hal yang memang berbeda sampai menimbulkan yang namanya konflik. Katakan konflik. Nah, konflik di sini bukan selalu berujung negatif. Konflik di sini bukan berarti selalu hal yang bisa saling menyakiti satu dengan yang lain. Karena saya juga percaya bahwa konflik yang terjadi dalam hidup kita, baik itu dengan orang tua kita, mungkin dengan kakak, dengan adik, dengan teman, saya percaya itu cara Tuhan, salah satu cara Tuhan untuk membentuk karakter setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saya pernah punya satu teman ya di SMA, ya, jadi kita ini berteman baik, ya, main bareng, satu kelas bareng gitu ya. Dan ada satu ketika, satu momen dia itu negur saya tentang kekurangan saya. Terus itu pertama kalinya persahabatan kita tuh kayak fun banget gitu ya, kayak seneng-seneng gitu ya. Jadi kayak gak ada tuh yang gak enakan gitu, belum ada waktu itu. Sampai satu ketika dia ini negur saya, negur suatu kelemahan saya yang sepertinya saya gak sadari waktu itu. Dan akhirnya dia negur saya dan saya merasa gak terima. Enggak, aku bukan orang kayak gitu. Ya, mulai membela diri, mulai merasa enggak, apa yang kamu omongin itu enggak benar gitu ya. Dan akhirnya beberapa lama gitu ya, saya pikirin, iya tak, emang aku orang yang seperti itu kah gitu ya, sampai mikir apa benar ya kekuranganku sebegitunya gitu yang mengganggu dia.
Dan akhirnya saya renungkan, nggak lama saya sadar. Iya sih, benar kadang saya nggak sadar kalau ternyata kata-kata saya itu menyakiti dia. Ternyata apa yang saya lakukan itu menyakiti hatinya dia dan itu menjadi kekurangan yang baru saya sadari pada waktu itu. Dan detik itu saya akhirnya berubah ya. Akhirnya saya jadi orang yang tidak seperti yang dia katakan. Secara tidak sadar saya merasa bahwa oh ternyata ini cara Tuhan. Ternyata ini cara Tuhan untuk membentuk saya di area ini. Mungkin kalian juga pernah mengalami hal yang sama. Mungkin kalian juga pernah yang namanya konflik sama teman kalian. Ditegur mungkin, ya dikasih tahu tentang kelemahan kita. Bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita itu menentukan konflik itu akan berujung ke hal yang negatif atau positif. So kita mau sama-sama belajar untuk meresponi dengan positif ya. Karena ada banyak respon ketika nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Ketika mungkin ngobrol-ngobrol santai tiba-tiba ada yang mencuat gitu ya. Ada yang kata-kata yang sebentar kok kamu ngomong tidak sesuai sama aku. Ya, kamu bilang kalau aku ini orangnya egois, aku enggak kayak gitu dan mulai berargumen, lalu mulai adu mulut mungkin gitu ya. Nah, ada beberapa respon yang mungkin orang-orang pernah alami ya. Yang pertama, emosi jiwa ya. Karena apa? Mungkin merasa marah. Ya, mungkin merasa itu enggak benar gitu ya. Mungkin ada juga yang merasa kecewa. Kok bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu sama saya? Atau mungkin ada yang stres sampai benar-benar down gitu ya. Atau mungkin ada orang yang berespon hanya diam saja. Ada yang mungkin beresponnya hanya ya udah tenang aja, santuy gitu ya, santai aja. Ya mungkin ada yang beresponnya dengan kepala dingin ya dan tidak langsung berkata-kata. Nah, kita mau sama-sama cek kita orang yang berespon seperti apa. Karena tidak semua konflik itu bisa berujung negatif dan bisa saling menyakiti. Dan kita mau sama-sama belajar ya untuk kita jadi peacemaker, jadi orang-orang yang membawa damai, menjadi orang-orang yang bisa ya menyelesaikan setiap konflik, setiap pertengkaran, setiap perbedaan yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi hari-hari ini kita stay at home ya. Mungkin ada dari kalian yang memang tetap di kos gitu ya. Ada yang lagi sama keluarga terus nih di rumah gitu ya. Di kota asal kalian mungkin. Dan gak kemana-mana kan. Jadi akhirnya ketemu terus tuh sama orang tua. Ketemu terus sama saudara. Dan biasanya ya kalau lebih sering ketemu lebih mudah terjadi yang namanya konflik. Lebih mudah terjadi yang namanya beda pendapat, gesekan, cekcok. Nah untuk itu hari ini sama-sama kita mau diperlengkapi oleh firman Tuhan ini. Nah kita sama-sama baca yuk di Alkitab di Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam versi bahasa Inggrisnya NIV dikatakan seperti ini. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Peacemaker, jadi peacemaker. Yes, ini yang jadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang jadi maunya Tuhan buat Anda, buat kalian, buat kita semua. Peacemaker. Mungkin ada orang yang berpikir, oh jadi peacemaker, wah jadi orang yang ditindas dong. Oh itu pemikiran-pemikiran yang salah ya. Pemikiran-pemikiran salah adalah berpikir bahwa jadi peacemaker itu berarti orang yang menghindari masalah. Orang yang meredakan masalah sesaat. Ya, tapi tahukah saudara bahwa jadi orang yang peacemaker membawa damai, kebenarannya adalah justru kalau seperti yang pemikiran-pemikiran yang salah tadi, itu justru tidak menyelesaikan masalah. Nah namanya peacemaker itu bukan berarti menghindari masalah tanpa menyelesaikan solusi. Dan ketika
ketika konflik tidak selesai, ketika permasalahan hubungan jadi tidak enak dan ada permasalahan yang belum selesai di antara kalian dengan orang tua atau dengan siapapun, itu akan mengganggu 3 hal. Ada 3 hal yang bisa terjadi kalau konflik itu belum terselesaikan. Yang pertama, akan jadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kenapa loh kok bisa jadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan ini kan masalahnya sama saudara seiman atau sama keluarga. Ya, 3 hal yang bisa terjadi kalau konflik belum terselesaikan. Pertama, akan jadi penghalang hubunganmu dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah akan jadi penghalang untuk jawaban doamu segera terjawab. Untuk doamu segera dijawab sama Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjadi halangan untuk kau jadi orang yang bahagia. Firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan seperti ini, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Katakan amin. Yes, firman Tuhan ini ya dan benar. Dikatakan bahwa kalau kamu ini bilang kamu mengasihi Allah, ya berarti harusnya kita ini juga mengasihi saudara kita. Di sini saudara bukan hanya ngomong tentang saudara kandung, ya, ini juga ngomong tentang saudara seiman, ini ngomong tentang orang lain, ya, ini ngomong tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Hari ini saya mau sampaikan 5 hal, ya, 5 hal untuk kita jadi orang-orang yang jadi peacemaker, jadi seorang peacemaker and not troublemaker. Ya, yang pertama adalah ketika kita ini punya konflik, kita terjadi suatu perbedaan adu mulut gitu ya, terjadi pertengkaran ya di tengah-tengah saudara seiman mungkin dengan keluarga hari-hari ini yang lagi bareng sama kita terus di rumah gitu ya, sama saudara yang bareng sama kita terus di rumah gitu ya. Ada 5 hal yang kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah mulailah dari saya. Katakan mulai dari saya. Mulai dari saya itu berarti kita ini ambil step pertama. Kita ini yang duluan untuk minta maaf. Kita ini jadi orang yang duluan menghubungi orang yang kita tahu kita punya sesuatu yang punya rasa tidak enak dengan seseorang karena suatu permasalahan yang belum terselesaikan. Jadilah orang yang pertama untuk sorry ya. Jadilah orang pertama yang berkata, bisa nggak ketemu? Bisa nggak ada waktu nggak untuk besok kita ketemu, untuk kita ngobrol, untuk kita selesaikan. Jadilah orang pertama yang kalau memang kita harus kasih sesuatu sama orang itu, berilah sesuatu. Mungkin ada banyak alasan, ya. Dan yang paling banyak itu ngomong tentang ego. Alasan kenapa orang nggak mau duluan. Ngapain aku harus minta maaf sama dia? Oh, dia yang salah. Ngapain aku harus hubungin dia dulu? Dia dulu kok yang mulai. Ngapain aku harus hubungin minta maaf segala? Ya, oh dia yang salah kok, bukan saya. Berapa banyak yang pernah mengalami? Di Matius 5 ayat 23 sampai 24, ini firman Tuhan untuk kita semua. Matius 5 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama ya, dari rumah, dari dimanapun kalian berada. Matius 5 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ini sangat-sangat penting bagi Tuhan. Sampai Tuhan bilang tinggalkan dulu persembahanmu, ya selesaikan dulu masalahmu sama saudaramu, baru nanti kamu datang lagi sama aku. Berarti ini sangat-sangat penting, katakan penting.
Ini sangat penting, sepenting kita datang sama Tuhan, datang worship God. Sepenting ketika kita datang ke gereja dengan segenap hati. Sepenting ketika kita berdoa minta sama Tuhan, Tuhan Engkau Allah yang luar biasa, Engkau akan berkati hidupku, Tuhan pakai hidupku. Sepenting itu guys. Ketika kita mau berdamai dengan orang lain, ketika kita mau berdamai dengan orang tua kita, ketika kita mau berdamai dengan saudara kita yang menurut kita, papa saya ini selalu membanding-bandingkan saya dengan adik saya. Mungkin ada perasaan demi perasaan, mungkin ada sesuatu dalam hatimu yang mungkin tidak pernah kamu ungkapkan. Hanya dirimu dan Tuhan yang tahu. Apapun yang kalian alami hari-hari ini. Apapun konflik, apapun pertengkaran, apapun masalah yang kamu hadapi sama orang lain. Jadilah orang-orang yang Tuhan, aku mau maju duluan. Tuhan aku mau. Walaupun mungkin seolah-olah kayak bukan salah saya gitu ya. Itu sebenarnya ego kita juga sih. Kadangkala kalau ditelusuri gitu ya, sebenarnya kok dipikir-pikir, iya sih salah kita juga gitu ya. Beberapa kali ya, berapa banyak dari kalian yang pernah mengalami hal seperti itu. Awalnya kita pikir enggak deh yang salah. Terus setelah kita pikir-pikir, sebenarnya iya sih aku juga salah sih. Dan saya juga pernah mengalaminya. Dan bukan yang cuma 1-2 kali, sering mungkin kita ngalami. Tapi bersyukur kita masih diajari hari ini ya. Dan ketika kita berkata, udahlah kita tunggu dulu aja. Mungkin ada yang bilang, udahlah itu kan salahnya dia, ya udah aku tunggu aja dia sampai dia datang. Ya aku tunggu pokoknya sampai dia ini datang baru aku mungkin akan mengampuni dia. Ya, tahu saudara mungkin ada orang yang bilang, waktu tuh akan menjawab, waktu akan menyembuhkan. Ya kenyataannya, ya ketika kita ini gak bergerak, ketika kita ini hanya nunggu aja, tidak akan terselesaikan setiap konflik yang kita alami, yang kalian alami. Ya, dan waktu itu bukan menjadi jawaban dalam doa kita dengan berkata seperti ini, oh ya nanti waktu itu akan menyembuhkan lah, aku lama-lama akan pulih sendiri kok sama orang tuaku. Ya nanti lama-lama juga aku bisa pulih lah hubunganku sama saudara, sama teman atau sama orang lain yang mungkin pernah kalian sakiti atau pernah kalian yang disakitin. Udahlah nanti waktu akan menyembuhkan. Dan kenyataannya time heals nothing. Tapi justru mungkin akan memperburuk suatu masalah. Itu akan menjadi seperti bom waktu yang kapanpun bisa meledak kapan aja. Dan mungkin bisa yang tadinya bisa diselamatkan tanpa tersakiti. Tapi karena kita menunda enggak lah. Ya pokoknya dia dulu lah, aku tunggu pokoknya sampai dia datang. Ya minta maaf, sujud-sujud sama aku. Mungkin ketika waktu itu datang, ya bom itu sudah meledak dan masalah mungkin semakin besar. Ya dan mungkin jadi tidak ada penyelesaian masalahnya. Jadi satu-satunya cara untuk bisa selesaikan konflik pertengkaran adalah dengan menghadapinya. Saya ulangi, satu-satunya cara untuk selesaikan konflik pertengkaran adalah dengan menghadapinya. Mungkin ada bukan hanya ego ya, mungkin oh iya memang dia ini tahu memang harus diselesaikan segera dan harus mulai dari dia. Tapi ada satu perasaan. Yang pertama tadi kan perasaan ego ya, aduh gak maulah dia yang salah. Atau mungkin ada yang kedua, malah jadi orang yang takut. Aduh takutlah kalau maju duluan, malah kelihatan banget kelemahanku. Ya kalau aku maju duluan, malah makin terlihat aku ini lemah. Terlihat aku ini bodoh kalau aku yang duluan ngomong. Ya, tapi firman Tuhan itu berkata bukan seperti itu. Di 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Untuk itulah kita butuh Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Karena oleh Roh Kuduslah kita mampu. Karena oleh Roh Kuduslah kekuatan dari Roh Kudus memampukan kita untuk mengambil first step. Untuk kita berkata, sorry ko, sorry pa, sorry ma.
Hanya oleh karena Roh Kudus yang memberikan roh keberanian, yang membangkitkan roh keberanian, kasih dan ketertiban. Bukan malah jadi troublemaker. Dengan apa? Menunda-nunda, udah nanti aja. Kalau Anda mau jadi peacemaker, jadilah orang yang duluan maju. Jadilah orang yang duluan dengan rendah hati hubungin orang yang kalian sakiti atau kalian disakiti oleh seseorang. Hai Ko, C, Kak, Pa, Ma, sorry ya. Kemarin kata-kataku menyakiti papa mama. Momen-momen ini lagi susah begini malah saya ini nyakitin mama papa. Maaf ya. Sorry ya. Jadilah orang yang mengambil tindakan ini terlebih dahulu. Yang mau katakan amin. Amin. Yang kedua, hal yang kedua untuk kita jadi peacemaker, yang kedua adalah mintalah hikmat Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan. Di Amsal banyak ngomong tentang bagaimana kita ini jadi orang-orang yang berhikmat. Ya, di Amsal banyak mengajari kita bagaimana berkata-kata. Ya, lidah itu tidak bertulang, guys. Ya, kita sering dengar ya. Lidah itu tidak bertulang. Ya, kadang ada aja kepleset ngomong, aduh nyakitin nih orang lain. Ada aja kata-kata yang mungkin gak membangun atau malah menjatuhkan orang. Ada aja kata-kata yang mungkin kita ini, aduh aku harusnya gak ngomong ini. Untuk itulah kita butuh hikmat dari Tuhan. Dengan apa? Pembacaan firman-Mu setiap hari itu akan membuatmu jadi orang yang berbeda dalam berkata-kata. Dengan pembacaan firman, perenungan firman kita setiap hari itu akan menjadikan kita orang-orang yang berbeda dalam kita bersosialisasi dengan orang lain. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu yang menjadikan kita jadi orang-orang yang bijak. Sebagai orang-orang muda yang bijak sejak hari-hari ini. Apalagi hari-hari ini ya, banyak orang butuh dikuatkan. Keluargamu hari-hari ini mungkin mengalami hal yang tidak diinginkan. Mungkin mengalami kesulitan. Bagaimana engkau menggunakan kata-katamu untuk membangun mulai dari keluargamu? Dan biar itu keluar dari mulut setiap orang-orang percaya, setiap orang-orang muda, setiap AOGers di tempat ini, dimanapun kalian berada. Di Amsal 12 ayat 18 dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Banyak kalau kita mau baca di Amsal itu ya, kita bisa belajar banyak. Ya, bagaimana kita menggunakan mulut kita dengan bijak, bagaimana mulut kita bisa mematikan atau bisa menghidupkan, itu tergantung dari mulut kita. Untuk itu jadilah orang-orang yang berhikmat dalam menggunakan mulut ini. Nah, kalau troublemaker justru itu ngomong seenaknya sendiri. Bedanya peacemaker sama troublemaker itu sangat jauh berbeda. Kalau troublemaker itu ngomong suka-suka dia, nggak difilter. Ya pokoknya apa yang ada dalam pikirannya dia, pokoknya ngomong aja. Ya kita mau sama-sama jadi peacemaker, jadi orang-orang yang berhikmat sama Tuhan ya. Dan hal yang ketiga, bagaimana kita jadi orang yang jadi peacemaker? Jadilah orang-orang yang mulai dari kesalahan kita dulu. Ketika ada satu konflik di keluarga kita, mulailah untuk apa ya, aku ini salah apa ya? Aduh iya mungkin aku salah di area ngomong ini nih, harusnya aku gak ngomong ini. Ya atau melakukan sesuatu. Bukan justru kalau troublemaker itu justru nyarinya kesalahan orang lain dulu. Apa ya mikirnya tuh, apa ya kesalahan dia ya supaya aku nih bisa ngomong, supaya aku tuh menang. Gitu ya, apa ya aku nih ngomong apa supaya aku nih bisa ngomong, bisa menang ngobrol sama dia. Gitu ya, jadilah peacemaker yang justru mikir dulu, iya nih aku kayaknya salah di area ini. Oh iya nih kayaknya aku harus ubah deh kata-kataku. Mulailah dengan itu. Ya mungkin ada yang merasa, iya aku ini di-compare sama orang tua, aku di-compare sama orang lain. Atau sama kakak sendiri di-compare. Ya by the way kayaknya hampir semua orang ya pernah ngalamin. Ya pernah dibanding-bandingkan sama orang lain. Mungkin teman pelayanan. Ya mungkin saudara, teman dekat kita. Atau pacar mungkin. Ya yang kita ini di-compare sama orang lain. Ya
Hari ini jadilah orang yang aman. Hari ini pastikan bahwa kita gak mau mulai dari apa salahnya orang. Ya karena dia ini suka bandingin dan lain sebagainya. Mulailah dari diri kita sendiri. Apakah kita ini jadi orang-orang yang sudah semakin serupa dengan Kristus? Atau kita ini justru makin mundur dari Tuhan? Justru kita ini makin merasa bahwa nilai kita tuh under value. Kita ini merasa aku ini gak berharga. Aku ini justru malah mendownkan diri sendiri. Jadilah orang yang mulai dari apa ya, kesalahanku apa ya, mulai mikirnya tuh mulai dari diri sendiri dulu. Bukan nyari kesalahan orang lain. Yang keempat, ya kalian masih bersama dengan saya ya. Yang keempat, bagaimana menjadi peacemaker? Ya, dengarkan dulu. Ya, katakan dengarkan. Ya, di firman Tuhan, ya di Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Quick to listen and slow to speak. Kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau sama-sama belajar untuk kita ini dengerin orang dulu. Tuhan ciptain telinga kita 2, mulut kita 1, bukan tanpa tujuan guys. Ya. Tuhan ciptakan kuping kita ini 2 supaya kita ini lebih banyak mendengar. Ya, supaya kita ini dengar dulu, dipikir dulu, bukan terus langsung nyerocos, langsung ngomong apa aja suka-suka dia. Jadilah orang yang dengarkan dulu. Orang yang berhikmat akan lebih banyak mendengar dulu. Setelah itu baru dia berkata-kata. Hari ini kita mau sama-sama evaluasi diri ya. Bagaimana kita ketika kita punya masalah dengan orang lain, ketika kita berantem sama orang tua, apakah kita ini dengerin mereka dulu? Maksudnya mereka apa? Ya, apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih yang mereka mau sebelum kita ngomong? Mungkin beberapa orang ya, saya juga ngalamin. Saya ini dulu apalagi waktu masih kecil ya. Aduh itu berontaknya luar biasa. Ya, papa saya ngomong apa nggak terima lah, disuruh untuk tidur siang gitu ya, udah di rumah aja malah keluar keliling-keliling ya, main sama temen di luar. Alhasil saya ingat banget ya, dulu pernah sampai dilarang nih pergi, jangan keluar ya. Begitu saya keluar pulang-pulang nangis-nangis karena apa? Benjol sini. Karena apa? Ya saya lupa waktu itu gimana ceritanya, pokoknya saya masuk got aja ya. Saya masuk got, saya lupa, pokoknya yang saya ingat adalah saya masuk got sampai benjol. Terus begitu saya pulang ya, saya dimarah-marahin lagi sama orang tua saya. Kamu sih udah dibilangin ya malah gak nurut, tuh akhirnya benjol kan, gini. Ya tapi itu jadi pelajaran buat saya ya. Banyak hal yang kita alami. Mungkin kalian punya pengalaman sendiri ya, kalian punya story kalian masing-masing. Tapi dari sini kita belajar satu hal, dengarkan dulu. Kalau kita mau jadi orang yang jadi peacemaker, membawa damai, dengarkan. Lebih banyak mendengar. Kalau orang yang jadi troublemaker, justru, wah kamu gak usah ngomong, aku yang ngomong. Gitu ya, kalau troublemaker itu dia akan cari, pokoknya aku yang ngomong, udah kamu diem ya, wah heboh gitu ya. Tapi kita mau jadi peacemaker, membawa damai. Oke, dan yang terakhir, poin yang terakhir untuk kita jadi peacemaker and not troublemaker, yaitu bereskan masalah tanpa menyalahkan orang lain. Ketika kita sudah lakukan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, jangan lupa ini juga penting. Yang kelima, ya 1, 2, 3, 4, 5, ya kita mau bereskan masalah. Ya kalau misal sakit, kalau misal sakit kepala, langsung bereskannya itu sakit kepalanya, dikasihnya tuh obat sakit kepala, bukan sakit perut. Ya, kalau kita ini punya masalah di satu titik gitu ya, di satu area, misal nggak percaya, ya misal di area trust, kita langsung bidiknya itu di area itu, bukan ke pribadinya, bukan ke orangnya, bukan menyalahkan orang tersebut, tapi bereskan masalah yang memang muncul ketika berantem itu, ketika konflik terjadi. Kolose 3 ayat 8.
Kolose 3 ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan menyalahkan orang lain dengan cara menyakiti dia. Karena seringkali orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain. Bisa bayangkan gak dunia akan seperti apa kalau life or circle of life ini terjadi dari orang menyakiti orang lain menyakiti orang lain. Kita tidak akan merasakan damai, tidak akan merasakan kasih. Dan kita mau putuskan untuk kita jadi orang yang membawa damai. Kita mau putuskan, kita sebagai AOGers, kita sebagai anak-anak muda, mulailah bangun hidupmu dari sekarang. Mulailah bangun hidup kita sejak kita muda, karakter-karakter Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Semakin dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Justru di momen-momen inilah kita ini harus menunjukkan kasih Tuhan. Justru di momen-momen inilah kita mau semakin dekat sama Tuhan. Justru di momen-momen stay at home ini justru kita ini mau makin dekat sama keluarga kita. Menunjukkan kasih Tuhan, jadi berkat, jadi terang di keluarga kita, di rumah, dimanapun kalian berada. Di tengah-tengah dunia yang semakin dingin, kasih Tuhan semakin dingin. Jadilah orang-orang yang berbeda. Jadilah orang-orang yang justru bukan membalas menyakiti orang lain, tapi justru engkau akan balas dengan mengasihi. Kita mau putuskan setiap rantai dari tersakiti, lalu menyakiti, tersakiti, menyakiti. Kita mau putuskan ya rantai itu dan kita ganti dengan jadi orang yang penuh kasih. Kita mau ganti dengan apa? Dengan kita ini mengasihi orang lain. Bukankah itulah tujuan kita ada hari ini? Bukankah itu tujuan setiap kita diciptakan untuk membawa kasih Tuhan? Karena Dia terlebih dahulu melakukannya buat setiap kita. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat. Justru karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada saat ini untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun lalu. Untuk itulah kita ada hari ini, untuk kita menyampaikan tentang kasih Tuhan. Untuk kita boleh menguatkan orang-orang yang butuh dikuatkan hari-hari ini. Kita sama-sama berdoa untuk pandemik ini akan segera selesai. Tapi lebih dari itu kita juga mau lakukan bagian kita di rumah. Jadilah orang-orang yang membawa damai. Jadilah orang-orang yang menjadi peacemaker dimanapun kalian berada. Di kotamu hari ini. Jadilah orang-orang yang membawa damai buat papa mama di rumah. Mereka membutuhkanmu. Mereka membutuhkan Tuhan melalui hidupmu. 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yes, yang Tuhan mau restoration itu terjadi, mulai dari dirimu dengan Tuhan dan dirimu dengan keluargamu. Dan dirimu dengan sesamamu hari-hari ini. Pemulihan itu yang Tuhan mau. Melalui kasih Tuhan. Dia datang ke dunia ini. Menjadi serupa dengan manusia. Untuk menyatakan kasih-Nya yang begitu besar atas setiap kita. Untuk kita juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu mengasihi. Yaitu mengasihi, menguatkan, membawa damai, sukacita, kabar baik. Untuk setiap orang-orang yang butuh kasih Tuhan. Siapapun orang-orang di sekitar kita. Biar di momen-momen ini kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau sama-sama kalau mau jadi peacemaker, jadilah orang-orang yang mulai duluan, minta maaflah duluan. Jadilah orang-orang yang minta hikmat sama Tuhan. Tuhan kasih aku hikmat. Ya Tuhan, untuk berkata-kata, lidahku ini Tuhan ampuni dan pakai lidahku justru untuk membangun, membawa kehidupan buat banyak orang.
Tuhan, aku mau mulai dari lihat dulu kesalahan saya sendiri. Sebelum saya menyelesaikan masalah, saya mau lihat dulu apa ya kesalahan saya ya. Ya, jadi saya bisa evaluasi. Jadi bukan mencari kesalahan orang lain dulu supaya kita menang karena ego kita. Ya, tapi kita mau mulai dari diri sendiri. Dan juga kita mau dengarkan. Kita mau dengarkan lebih dahulu sebelum kita berkata-kata. Kita mau jadi orang yang mendengarkan apa yang orang ini sampaikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, bereskan masalah dan bukan saling menyalahkan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Ya, dengan konflik, dengan pertengkaran mungkin yang hari ini kita alami dengan siapapun. Biar sama-sama itu kita tangkap sebagai apa? Sebagai cara Tuhan membentuk karakter kita. Sebagai cara Tuhan untuk membuat kita semakin murni di hadapan Tuhan. Dan juga kita semakin jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang bisa membawa damai untuk orang-orang di sekitar kita. Mari sama-sama kita tutup Alkitab kita. Kita mau sama-sama berdoa. Hari ini saya mau berdoa untuk kalian. Dimanapun kalian berada hari ini. Tuhan mau memulihkanmu, Tuhan mau untuk mengubah hidupmu, Tuhan mau membentuk engkau semakin serupa dengan Kristus, Tuhan mau memulihkan engkau, hubunganmu dengan keluargamu, dengan papa mamamu. Hari ini saya tahu mungkin ada dari kalian yang kalian rindu terjadi restoration antara kalian dengan papa mama yang hari ini kalian tahu kalian punya isu dalam hatimu yang mungkin gak ada orang yang tahu. Tapi hari ini saya mau challenge setiap orang-orang muda. Saya mau challenge setiap AOGers dimanapun kalian berada. Hari ini ketika kalian bersama dengan orang tua kalian. Kalian tahu ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Dan kau perlu bereskan. Datangi mereka. Dengan kasih Tuhan datangi mereka. Ya kalau memang kalian gak bersama dengan orang tua hari ini. Hubungi mereka sesegera mungkin. Dan mulailah duluan. Mulailah minta maaf. Mulailah untuk menguatkan mereka. Mulailah untuk lakukan sesuatu. Untuk menghibur, menguatkan setiap mereka. Setiap keluarga kalian atau saudara kalian. Mulailah terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu, kasih-Mu Tuhan yang tidak terbatas. Kasih-Mu Tuhan itu yang menguatkan setiap kami. Biar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Dan kami menjadi orang-orang yang mau untuk memulai, mau Tuhan untuk dibentuk lebih lagi sesuai dengan Engkau, sesuai dengan gambar ilahi, yaitu sesuai dengan Engkau. Karakter-karakter ilahi itu boleh ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Syakara bakara batakara larabaya rabaya rabaya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Saya mau berdoa untuk kalian. Kalian tahu kalian menghadapi konflik, kalian tahu kalian sedang gak enakan sama seseorang, terutama keluargamu. Hari ini taruh tanganmu di hatimu. Hari ini saya mau berdoa untuk kalian dimanapun kalian berada hari ini. Syakara batakara larabaya rabaya, syakara larabaya rabaya rabaya. Tuhan, aku berdoa hari ini ya Tuhan, biar sungguh Engkau ya Bapa yang melawat hati mereka ya Tuhan. Kau jamah ya Tuhan. Aku berdoa hari ini berikan damai sejahtera atas hati mereka. Hari ini Tuhan biar kasih-Mu mengalir
mengalir dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Biar sungguh Tuhan Kau berikan roh keberanian untuk memulai. Tuhan Kau yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan Kau yang memberikan hikmat yang dari Allah, sehingga mereka boleh berkata-kata, mereka boleh mengambil tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan mereka ya Tuhan, pulihkan hubungan mereka. Setiap hubungan-hubungan yang selama ini retak, setiap hubungan yang saat ini sedang terputus, hari ini Tuhan Engkau yang menyatukan kembali setiap keluarga-keluarga di dalam nama Yesus. Ku berdoa hari ini untuk setiap anak-anak, biar sungguh Tuhan mereka kembali Tuhan kepadamu, dan mereka ya Bapa boleh dipulihkan hubungannya dengan papa mereka, dengan mama, dengan saudara, dengan rekan, dengan teman, dengan siapapun, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang membawa damai, membawa terang Kristus, membawa kasih Tuhan dimanapun mereka berada di dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sikarabakarabaya syakarabaya rabaya ramakarabaya. Mari sama-sama kita mau nyanyikan dengan segenap hati kita. Kasih Tuhan, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbaharui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya. Tuhan, aku berdoa untuk setiap AOG, setiap orang-orang muda ini ya Tuhan, setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, aku berdoa biar sungguh ada damai sejahtera turun atas setiap kami, setiap mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir saat ini di dalam nama Yesus, menyembuhkan setiap hati yang luka, menyembuhkan setiap mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Biar kasih-Mu mengalir dan sungguh Engkau membentuk karakter kami semakin serupa dengan Kristus. Pakai hidup kami ya Tuhan, pakai hidup mereka ya Tuhan, menjadi terang, jadi garam, jadi orang-orang yang membangkitkan iman, menjadi orang-orang yang menguatkan keluarga mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa hari ini setiap keluarga-keluarga mungkin yang mengalami kesulitan dalam area apapun, dalam area finansial, dalam area jiwa mereka ya Tuhan, aku berdoa hari ini melepaskan damai sejahtera sukacita Tuhan, kekuatan Allah itu mengalir atas mereka, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menyertai hidup mereka, Tuhan, Engkau ya Bapa yang ada bersama-sama dengan mereka dan keluarga mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Aku ucapkan berkat yang terbaik turun atas setiap orang-orang percaya, atas setiap keluarga kami, atas orang-orang yang kami kasih cintai di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hari ini angkat tanganmu di tempat engkau berada. Hari ini terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menemani hari-harimu, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memampukan engkau menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini, yang membawa kasih Tuhan dimanapun engkau berada. Di dalam nama Yesus diberkatilah studi online-mu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor, kau akan terus naik dan tidak turun. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami serahkan hidup kami, setiap orang-orang muda, setiap jemaat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, aku berdoa juga Tuhan, menjagai Tuhan, Kau jagai ya Bapa, jauhkan dari setiap mara bahaya, jauhkan dari setiap virus, sakit, penyakit, kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Kau pelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
God bless you all and miss you all.